Selamat datang di channel Ruang Regulasi. Ini tempat santai buat kita semua untuk memahami berbagai aturan ASN dan regulasi pemerintah dengan cara yang ringan dan pastinya mudah dipahami. Tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi itu jadi asik, bukan malah bikin pusing. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan ASN semua, gimana? Udah cek daftar mutasi belum? Soalnya, Menpan RB baru aja nih merilis angka yang cukup fantastis soal jumlah ASN yang harus pindah ke IKN. Coba, deg-degan nggak? Jangan-jangan nama Anda salah satunya? Tapi, tenang dulu, jangan panik. Yuk, kita bedah datanya bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya masuk ke data yang paling ditunggu-tunggu. Sebenarnya, berapa sih jumlah ASN yang bakal dipindahin di tahap awal? Ini dia angka resminya, langsung dari pemerintah. Yap, ini dia angkanya. Untuk tahap paling awal, pemerintah itu menargetkan sekitar 1.700 sampai 4.100 pegawai. Nah, merekalah yang nanti bakal jadi kloter pertama, para pionir yang menghidupkan pemerintahan di ibu kota baru kita. Dan ini nggak berhenti di situ loh. Kalau kita lihat jangka panjangnya, target sampai tahun 2029 itu adalah 9.500 ASN bakal bekerja di IKN. Jadi ini jelas banget ya, ini bukan proyek main-main, tapi sebuah rencana besar yang akan berjalan secara bertahap. Oke, mungkin pertanyaan terbesar di benak kita semua, kenapa sih kita harus pindah? Apa dasarnya? Nah, di bagian ini kita bakal kupas tuntas, mulai dari dasar hukum sampai tujuan strategis di balik proyek raksasa ini. Jadi, payung hukumnya itu udah jelas dan kuat banget. Pemindahan ini adalah amanat konstitusi sesuai Undang-Undang IKN yang kemudian diperkuat lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Inilah landasan utama yang mentargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti. Terus tujuannya apa? Sebetulnya ada dua tujuan utama. Yang pertama, jelas untuk memperkuat administrasi pemerintahan di IKN. Yang kedua, ini juga penting, untuk menyiapkan pegawai-pegawai terbaik kita buat mengisi posisi-posisi strategis. Jadi ini bukan sekedar pindah fisik ya, tapi juga soal peningkatan kualitas birokrasi kita. Tapi tunggu dulu, angka-angka yang tadi kita lihat ternyata belum final. Rencananya ini sifatnya sangat dinamis. Kenapa bisa begitu? Ya, salah satu alasannya karena ada perubahan yang cukup besar dalam struktur pemerintahan kita. Nah, ini dia nih alasan utamanya. Jumlah kementerian kita ternyata bertambah. Dari yang tadinya 34, sekarang jadi 48. Penambahan kementerian ini tentu saja langsung mengubah total kebutuhan pegawai yang harus dipindahkan. Logis kan? Dan ini pun ditegaskan langsung loh oleh Menteri Pan RRB, Ibu Rini Widiantini. Beliau bilang, dengan adanya kementerian baru, ya, mereka kan juga mesti ngitung lagi orang-orangnya. Ini menunjukkan kalau proses kalkulasi ulang yang cermat itu sedang berjalan. Jadi bisa dibayangin ya, saat ini Kemenpan RB lagi sibuk-sibuknya berkoordinasi dengan semua kementerian. Mereka lebih memetakan ulang siapa saja sih yang paling dibutuhkan untuk pindah duluan, supaya prosesnya adil, tepat sasaran, dan efisien. Oke, kita udah bahas angka, rencana besar pemerintah. Sekarang mari kita fokus ke hal yang paling penting buat kita semua. Apa sih dampaknya buat Anda, para ASN, baik secara pribadi maupun profesional? Tentu saja, pemindahan ini bakal berdampak langsung ke Anda. Pasti mulai kepikiran kan? Nanti penempatan kerjanya gimana? Kepastian posisi atau formasi saya gimana? Terus, adaptasi dengan lingkungan baru nanti seperti apa? Ini semua adalah hal-hal krusial yang perlu kita perhatikan. Tapi tenang, pemerintah menjamin kok proses ini bakal dikelola dengan baik. Ini bukan cuma soal kewajiban, tapi juga soal hak Anda sebagai ASN. Ada berbagai insentif yang disiapkan, salah satunya tunjangan pionir, untuk memastikan kesejahteraan Anda dan keluarga, dan tentunya menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. So, apa langkah Anda selanjutnya? Saran kami, mulai dari sekarang cari-cari informasi soal fasilitas di IKN. Misalnya, fasilitas pendidikan buat anak, atau fasilitas kesehatan untuk keluarga. Ini penting banget buat perencanaan ke depan. Jadi, Anda masuk tim mana nih? Tim pindah di gelombang awal atau tim nanti-nanti saja? Kami penasaran banget pengen dengar pendapat Anda. Coba deh, tulis di kolom komentar di bawah. Anda lebih pilih tim pindah sekarang atau tim pindah nanti? Apa sih pertimbangan utama Anda? Yuk kita diskusi bareng-bareng. Nah, itu tadi update terbaru seputar pemindahan ASN ke IKN. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa ya subscribe channel Ruang Regulasi biar Anda nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.